itu diawali dengan Perang Dunia waktu itu ya, Perang Dunia Kedua. Nanti misalkan Jepang mengetahui Bung Karno dan Bung Hatta ada di Rengas Dengklok, maka tentara peta akan siap gitu untuk berperang dengan Jepang. Maka pada malam Kamis ya, dibawa waktu itu bulan puasa, Bung Karno dan Bung Hatta didatangi oleh para pemuda termasuk tentara bentuknya ada Singgih ya, Raja Singgih mendatangi rumah Bung Karno, dan Bung Karno itu mau dibawa oleh para pemuda. Pemuda sebelumnya menjelaskan 45 itu puncaknya, nanti Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Sekutu. Bung Karno waktu itu diundang ya ke Saigon oleh Marsikal Terauchi, penguasa wilayah Asia Tenggara Jepang ya. Nah, pulang dari Saigon itu, Bung Karno pulang ke Indonesia. Nah, para pemuda sudah menunggu. Para pemuda waktu itu sudah mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah kalah, bertekuk lutut kepada Sekutu. Dengan dibom atom Hiroshima dan Nagasaki, semangat pasukan Jepang itu turun drastis sehingga menyerah. Nah, dengan kondisi tersebut, Jepang sudah menyerah oleh Sekutu, terjadilah vacuum of power, kekosongan kekuasaan di Indonesia. Makanya pemuda ingin bahwa Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Nah, Soekarno dan Bung Hatta belum percaya karena dijanjikan kemerdekaan ya. Kalau misalkan terjadi revolusi, ya karena namanya golongan tua ya, Bung Karno itu termasuk golongan tua, itu khawatir terjadi revolusi nanti anak-anak muda yang jadi korban, dan siapa yang akan melanjutkan perjuangan. Begitu dalam pikiran Bung Karno dan Bung Hatta. Sehingga beliau waktu itu bersikeras. Tapi pemuda terus cari akal lah, sebut Rengas Dengklok inilah awal mulanya dikibarkan bendera merah putih ya, secara itu memerdekakan diri duluan gitu ya. Makanya Karawang itu disebut kota pangkal perjuangan. Pangkal perjuangannya di sini, awal kemerdekaannya dimulai dari Rengas Dengklok. Nanti Bung Karno terus dibawa kembali ke Jakarta. Ya, dilaksanakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pulang dari Saigon Bapak 14 Agustus 15 pulang. Waktu itu kebetulan bulan puasa, habis sahur Bapak diculik oleh Singgih dan kawan-kawan sama Pak Hatta sama Ibu sama Mas Guntur. Tujuannya kita mau ke daerah timur. Nah, Bapak disuruh ganti baju dulu, baju peta, nyamar. Peta, Bapak sampai Bekasi, Bapak bilang ini kurang bagus, kena rame. Kita kalau rapat nanti nggak ada beres. Jalan lagi sampai ke Tambun Gedung Juang, kan pinggir jalan. Itu pun di pinggir jalan, jadinya nggak bagus. Jadi di jalan lagi sampai ke Tanjung Pura. Tanjung Pura itu markas besar peta Pak Ahmad Subarjo. Dari Pak Ahmad Subarjo. Nah, Bapak disaranin sama Pak Ahmad kalau mau ke laut gak rame. Ya kan kalau di Dengklok sepi katanya. Ini ke Dengklok itu ada pos peta penjaganya. Kalau di sana di Karawang kan ada pos. Cuma di Tanjung Pura kan jauh juga kan. Ada kompi peta sini. Ya kan ada pos peta. Nah, pos peta itu yang sekarang jadi tunggu keberatan dekat. Itu pos. Jadi jalan antara Bekasi, Tambun, Cikarang dan sebagainya lewat kali itu banyak mata-mata. Mata-mata kan kita sama kita, karena bangsa kita sendiri, jadinya nggak tahu kan itu dipakai ada di pos penjagaan supaya jangan ada mata-mata yang ya, kurang beres lah gitu. Diculik ke sini, bawa kemari ke Dengklok, karena waktu itu kan jalan Dengklok kan bergelombang. Nah, mobil sedan, jadi dia ditarik sama jeep, sama Batron 324. Nah, tahun 324 yang nyetir itu adalah Pak Iding. Lurah Cibuaya. Begitu sampai di sini kita lapor dulu sama kecamatan bahwa gini, kecamatan juga rame. Jalan Pak ke sini, Pak ke kanan.
teman-teman, jadi kali ini kita sedang berada di Tugu Kebulatan TK Rengas Dengklok. Jadi orang tua zaman dulu membangun tugu ini karena mereka merasa tugu ini diperlukan untuk mengingatkan pernah adanya pertemuan tersebut. Jadi tugu ini dibangun dengan biaya swadaya masyarakat sebesar 17.500 dan pada tahun 1950. Teman-teman tahu nggak sih, dulu sebelum kemerdekaan Indonesia, bendera merah putih pernah dikibarkan tanggal 16 Agustus 1945 di sini. Jadi teman-teman, di Rengas Dengklok ini adanya upacara pada tanggal 16 Agustus sebelum tanggal 17 Agustus, karena dulunya pada tanggal 16 Agustus ini sudah dikibarkan bendera merah putih.